Partai politik atau parpol di Kabupaten Gorontalo diminta tak memasang baliho di area yang dilarang, maksud kami. Pasca mulainya masa kampanye calon legislatif dan calon presiden pada 28 November kemarin, beberapa parpol terpantau mulai melakukan pemasangan alat peraga kampanye atau APK. Kampanye pemilu dimulai sejak 28 November 2023 hingga 11 Februari 2024 mendatang. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa P3S Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Wahyudin M. Akili, menjelaskan bahwa aturan tempat larangan pemasangan APK mengacu pada PKPU nomor 20 tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Untuk lebih lengkapnya, kita telah tersambung bersama rekan Herjianto Tangahu, wartawan Tribun Gorontalo, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Herjianto Tangahu, silakan laporan Anda. Terima kasih rekan Justina. Eh, Memang benar bahwa berdasarkan pantauan dari Tribun Gorontalo sejak dimulainya masa kampanye dari tanggal 28 November dan sampai dengan tanggal 11 Februari, beberapa partai politik memang sudah uh, terpantau melakukan pemasangan APK kembali yang sebelumnya sebanyak ratusan alat peraga kampanye itu ditertibkan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Mana bentuk penertibannya dilakukan dengan mencopot baliho-baliho yang berada di sepanjang Jalan Protokol Ahmad Tawahab Kabupaten Gorontalo. Nah, ratusan baliho tersebut kemudian diamankan ke kantor Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Nah, sementara untuk baliho yang ditertibkan secara mandiri itu dibiarkan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Penertiban tersebut dilakukan secara mandiri oleh parpol dengan cara menutup nama, nomor urut, dan juga kalimat-kalimat yang berbau ajakan untuk memilih. Nah, hal tersebut juga dibenarkan oleh anggota KPU Kabupaten Gorontalo, Agustin Gorontalo, di mana berdasarkan penuturannya bahwa semua partai politik berhak memasang APK di semua tempat sesuai dengan regulasi PKPU nomor 20 tahun 2023 atas perubahan PKPU nomor 15 tahun 2023. Di mana memang diatur secara detail tempat-tempat yang menjadi lokasi pemasangan APK. Namun juga ada beberapa tempat yang dikecualikan seperti tempat pendidikan, kemudian fasilitas pemerintah, masjid, dan lain sebagainya. Namun Agustin juga menjelaskan untuk fasilitas pendidikan ada beberapa yang dikecualikan seperti uh, universitas, institut, sekolah tinggi, dan lain sebagainya. Yang jelas di luar dari SMA, SMP sampai dengan SD. Sehingga hal tersebut bisa bisa menjadi celah bagi setiap partai politik untuk memasang atau mengadakan kampanye di dalam area tersebut. Nah, sehubungan dengan hal itu juga kami dari Tribun Gorontalo sempat apa namanya menyambangi Satpol PP Kabupaten Gorontalo, di mana dari penjelasan Chandra Tangahu beliau menyatakan bahwa memang di sepanjang jalan protokol Ahmad Awahab atau dalam hal ini Jalan Trans Sulawesi yang merupakan akses vital penghubung antar provinsi Gorontalo, di mana dijelaskan bahwa antara jembatan Bulota yang berada di Polres Gorontalo sampai dengan jembatan Adipura itu tidak diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye bukan karena aturan dari Bawaslu melainkan berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten, Kabupaten Gorontalo nomor 43 tahun 2013 di mana untuk memasang APK atau reklame di area tersebut harus memenuhi atau mengikuti ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo. Sehingga dalam hal ini Bawaslu tidak punya kewenangan untuk menindaki setiap parpol ataupun peserta pemilu ketika memasang APK di area tersebut. Akan tetapi pihak Bawaslu hanya memberikan teguran dan itu pun hanya dilakukan secara persuasif ke parpol. Namun yang memang punya hak atau andil untuk melakukan penertiban adalah pemerintah. Kemudian akan apa namanya diinstruksikan kepada pihak Satpol PP untuk melakukan penertiban. Mungkin sekian Justina, saya kembalikan.
Baik, rekan Herjianto Tangah, wartawan Tribun Gorontalo. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.